Frekuensi ULM Unofficial. Saya Nanda, kali ini saya akan berbicara tentang kasus penggunaan alat tes antigen bekas oleh PT Kimia Farma. Sebelumnya, podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah manajemen PR. Di sini saya ingin berterima kasih kepada ULM, FISIP, serta khususnya dosen pengampu mata kuliah manajemen PR, yaitu Bapak Muhammad Mutahari Ramadhani, SIKOM, MIKOM. Seperti yang kita tahu, kasus rapid test antigen bekas saat ini menjadi sorotan publik. Kasus ini terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Apakah pengawasan Kimia Farma yang lemah? Hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di tempat lain. Praktik penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara disebut polisi sudah berlangsung sejak Desember 2020 lalu. Mengapa hal ini tidak terdeteksi? Bagaimana pengawasan peredaran alat tes antigen corona ini? Sebelumnya dalam sebuah video terlihat polisi menghadang seorang pria yang diduga membawa alat tes antigen corona bekas di kawasan parkir Bandara Kuala Namu. Video tersebut sempat viral di media sosial sebelum akhirnya polisi menangkap 8 orang yang diduga melakukan pemeriksaan rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Berdasarkan informasi yang dikantonginya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hanya merekomendasikan 3 merek rapid test antigen, namun yang beredar di pasaran mencapai 90-an merek. Karena itu, pihak berwajib perlu mengusut tuntas kasus tersebut. Idealnya, bukan hanya tim teknis laboratorium saja, tetapi juga unsur pimpinan dari institusi tersebut seharusnya diperiksa. Ini menunjukkan pengawasan yang lemah. Adapun sederet fakta dalam kasus ini, yang pertama, polisi tetapkan 5 tersangka penyidik Subdit 4 atau tindak pidana tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, menetapkan 5 tersangka kasus penggunaan stick swab antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. 5 tersangka mendaur ulang stick swab tes antigen yang telah digunakan dengan cara mencucinya dan digunakan kembali kepada calon penumpang di bandara tersebut. Kelimanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah PM sebagai Branch Manager Laboratorium Kimia Farma, berperan sebagai penanggung jawab laboratorium dan yang menyuruh melakukan penggunaan cotton bud swab antigen bekas. Kemudian tersangka SR, IJ, M, dan R dengan peran masing-masing. Yang kedua, Satgas Dukung Tindak Tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiko Adi Sasmito meminta pelaku penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dan mafia di karantina Bandara Soekarno-Hatta ditindak tegas. Temuan kasus pemalsuan tes antigen sangat memprihatinkan. Satgas mengecam pelaku pemalsuan alat antigen itu. Menurutnya, tindakan itu tidak dapat ditolerir karena pelakunya sadar membahayakan nyawa orang lain. Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan akan mengawasi seluruh lini untuk mencegah kasus alat rapid test COVID-19 bekas. Pengawasan yang dilakukan adalah sifatnya menjaga kualitas dari pemeriksaan maupun post-marketing atau surveillance. Jika terkait penipuan layanan rapid test, akan sulit terdeteksi secara sistematis. Namun, dalam menjaga kualitas pemeriksaan laboratorium, ada pemantauan mutu internal dan pemantauan mutu eksternal. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya oleh pemerintah adalah penanganan keluhan masyarakat. Dan ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah yang memberikan izin operasional untuk sebuah laboratorium. Ketiga, pengawasan agar tak terulang, Direktur Pencegahan dan Pengendalian. Keempat, kontrak kerja sama Kimia Farma dan AP akan dievaluasi usai penangkapan 4 petugas layanan rapid test tersebut oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
PT Angkasa Pura II melalui anak usahanya PT Angkasa Pura Solusi kini mengevaluasi kembali kontrak kerja sama dengan Kimia Farma dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan di bandara. Terakhir, layanan kesehatan di seluruh bandara akan dicek Kementerian Perhubungan menanggapi ditemukannya kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novi Rianto meminta seluruh kantor otoritas bandara serta operator bandara berkomunikasi dengan kantor kesehatan pelabuhan atau KKP dan dinas kesehatan untuk mengecek layanan kesehatan di bandaranya masing-masing pasca kejadian tersebut. Dari video tersebut, jika kita lihat dari perspektif ilmu komunikasi, khususnya public relation atau kehumasannya, maka ditemukan dua teori, yaitu teori citra dan teori reputasi atau yang sering disebut teori manajemen reputasi. Teori reputasi adalah semua pandangan pemegang saham pada perusahaan, termasuk identitas dan citra perusahaan sebagai teori sosial kognitif. Reputasi tercipta melalui jaringan semua pengalaman, kesan, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan yang dimiliki orang mengenai sebuah perusahaan. Artinya, tuntutan sebuah perusahaan adalah menjaga reputasinya, dikarenakan perusahaan atau organisasi tersebut akan terus terpantau oleh masyarakat luas. Semua yang telah dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan tersebut, baik reputasi yang terjadi pada saat ini maupun yang terjadi di masa yang akan datang, bahkan yang mendesak sekalipun. Organisasi atau perusahaan akan melakukan tindakan yang terencana dengan baik untuk membangun kesan positif dan citra yang baik di mata masyarakat. Dalam reputasi yang memandang bahwa nama baik perusahaan akan dipandang baik dan luhur sehingga dapat diperlakukan dengan baik. Hasil yang diperoleh dari reputasi adalah sebuah perusahaan, yaitu kepercayaan. Yang kedua adalah teori pembentukan citra. Salah satu yang terpenting bagi eksistensi perusahaan adalah citra dan kepercayaan yang baik di mata masyarakat. Apalagi di era informasi sekarang ini, peran public relation dalam membangun citra positif semakin diperlukan. Perusahaan yang mempunyai citra dan kepercayaan yang tidak baik di mata masyarakat, sehingga perusahaan tersebut akan mengalami suatu krisis kepercayaan. Suatu perusahaan yang mengalami permasalahan krisis kepercayaan akan menyebabkan bertumbuhnya pandangan negatif dari stakeholder yang berkepanjangan, serta tingkat kepercayaan dan citra perusahaan di mata masyarakat menjadi turun secara tajam. Untuk memulihkan citra negatif yang telah terbentuk, dibutuhkan strategi yang jitu dari seorang public relation. Seorang public relation tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tapi public relation juga harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi, atau menangani suatu krisis kepercayaan dan penurunan citra yang terjadi. Terima kasih telah bergabung dengan saya di podcast kali ini. Untuk mendapatkan lebih banyak info, kunjungi akun komunikasi LF Official. Saya Nanda, sampai berjumpa dalam waktu.